Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semuanya yang saya cintai dan banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan waktu untuk bisa tetap menuntut ilmu meskipun dalam keadaan yang seperti teman-teman ketahui, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah Covid ini. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita bisa mengambil hikmah dari itu semua. Teman-teman yang saya cintai dan banggakan, mari kita mulai perkuliahan kita ilmu ghoribil hadis dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita, masih melanjutkan pembahasan kitab An-Nihayah fi Ghoribil Hadis karangan Ibnul Athir. Pertemuan-pertemuan sebelumnya, sedikit mereview sedikit, kita sudah membahas tentang kelebihan kitab ini dibandingkan kitab-kitab yang lain. Lalu kita sudah membahas tentang biografi Ibnul Athir, perjalanan hidupnya, lalu kemudian bagaimana beliau menulis dalam kondisi yang kesehatan yang sangat kesehatan yang sangat kurang, ya, tidak seperti kita yang diberikan kesehatan sempurna. Karena itu kita harus mengambil hikmah dari itu semua, bahwa kita yang diberikan sehat lebih sempurna seharusnya harus bisa lebih baik, ya, seperti itu. Ibnul Athir dalam keadaan lumpuh seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bisa menulis banyak kitab, ya, bahkan bisa bermanfaat bagi yang lain, seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isi kitab dari kitab An-Nihayah fi Ghoribil Hadis, ya. Jadi kontennya seperti apa, meskipun di awal perkuliahan dulu sudah saya singgung sedikit. Ya, sekarang kita akan lebih, ya, saya ambil beberapa sampel sebenarnya, tidak semuanya. Contoh-contoh yang dikemukakan oleh Ibnul Athir. Ya. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Oh ya, saya perlu jelaskan bahwa Ibnul Athir ini ketika menuliskan hadis-hadis yang gharib, ya, menuliskan kitab ini itu berdasarkan abjad, ya, misalkan Hamzah. Hamzah pun nanti diurutkan, Hamzah dengan apa belakangnya. Huruf pertamanya Hamzah, huruf keduanya apa, huruf ketiganya apa, gitu, ya. Nah, sekarang disebutkan dari yang paling awal, babul Hamzah ma'al ba. Ya, jadi huruf pertamanya Hamzah, ya, lalu kemudian disusul dengan huruf keduanya ba, gitu, ya. Nah, saya ambil ini ada dua contoh hadis, ya, dua contoh istilah yang gharib dari kata ababa dan abada. Ya, jadi Hamzah, lalu huruf keduanya ba, huruf ketiganya ba, dan satu lagi huruf pertamanya Hamzah, huruf keduanya ba, dan huruf ketiganya da, ya, atau dal. Baik, saya bacakan, ya, dari yang ababa. Fi hadisi Anasin anna Umar ibnul Khattabi qara'a qaulallahi ta'ala wa fakihatan wa abba. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas, sesungguhnya Umar bin Khattab ketika membaca firman Allah, ya, surat Abasa, wa fakihatan wa abba, ya. Waqala, dia kemudian tanya, Umar bin Khattab, famal abbu, ya,
Summa qala ma kullifna au ma umirna bihadza. Ketika beliau sedang baca surat Abasa sampai pada ayat wa fakihata wa abba, tiba-tiba Umar bin Khattab tanya, makna dari al-ab itu apa? Ya. Makna dari kata abba itu yang di belakang. Kemudian dia lanjutkan, ma kullifna au ma umirna bihadza. Apa yang dibebankan kepada kami atau apa yang diperintahkan kepada kami dengan istilah abba ini ya atau al-ab ini ya. Teman-teman kalau ingin tahu konteksnya, teman-teman harus lihat surat Abasa ya. Surat Abasa ini sebelum ayat wa fakihata wa abba itu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah bertanya kepada manusia ya. Kita disuruh memperhatikan hal-hal yang disebutkan dalam surat Abasa itu. Di antaranya adalah wa fakihata wa abba. Nah, Umar bin Khattab yang merasa belum tahu pada waktu itu tanya maknanya al-ab itu apa ya. Apa yang diperintahkan kepada kita dengan istilah ini gitu ya. Maka kata Ibnul Athir yang namanya al-ab ya, itu artinya adalah al-mar'a al-mutahayyi lirra'yi wal qat'i katanya. Al-mar'a itu artinya rumput ya atau padang rumput, al-mutahayyi yang siap untuk lirra'yi untuk dipanen ya, untuk diambil itu rumputnya. Wal qat'i dan dipotong. Nah, jadi kata wa abba itu artinya adalah rumput-rumputan. Ya, manusia diperintahkan untuk memperhatikan itu rumput-rumputan yang sudah siap dipanen, sudah siap untuk dipotong gitu ya. Wa fakihata wa abba, dan perhatikanlah fakihah, buah-buahan, wa abba, dan rumput-rumput yang seperti apa? Yaitu yang al-mutahayyi lirra'i wal qat'i. Rumput-rumput yang sudah siap ya, sudah waktunya panen, sudah mulai kuning gini seperti itu ya, sudah istilahnya sudah matang dan siap untuk dipotong untuk dikasih makan ke sapi atau binatang dan lain sebagainya gitu. Wakila, dan ada yang berpendapat al-abbu minal mar'a lid-dawab kal fakihah lil insan ya. Ada yang berpendapat bahwa makna dari al-ab itu adalah jenis dari rumput-rumputan yang diperuntukkan untuk binatang. Ya, jadi sebagaimana fakihah, sebagaimana buah-buahan yang memang hanya diperuntukkan untuk lil insan, untuk manusia gitu ya. Jadi kata al-ab itu artinya rumput-rumputan yang hijau yang siap untuk dipanen, siap untuk dipotong, atau ada yang berpendapat al-ab itu adalah rumput-rumputan yang memang disediakan oleh Allah untuk binatang-binatang ternak seperti itu. Nah, itu konteksnya seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua abada ya. Kata abada ini. Maknanya apa? Kita baca qala Rafi' bin Khadij ya. Asobna nahba ibilin fanadda minha ba'irun farammahu rajulun bisahmin fahabasahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lihadzal ibil awabida ka awabidil wahshi ya. Fa idza ghalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakadha ya. Al awabid jam'u abidah wahia allati qad ta'abbadat ay tawahhashat wa nafarat minal insi wa qad abadat ta'abbadat wa ta'budu.
Artinya, Rafi' bin Hodij berkata, kami mendapati unta yang pincang, ya, unta yang apa ya, bisa karena disembelih tapi belum terputus lehernya seperti itu. Biasanya kalau hewan-hewan yang disembelih tapi belum sampai mati, gitu ya, biasanya dia apa namanya gerak-gerak gitu ya, apa namanya berontak, badannya, kakinya, nendang-nendang dan lain sebagainya. Nah, kami mendapati unta yang seperti itu. Fanadda minha ba'irun, ya. Lalu unta-unta yang ada di sampingnya, sekelilingnya berlarian, ya. Unta-unta yang ada di sekelilingnya berlarian. Farommahu rajulun bisahmin. Lalu ada orang yang memanahnya, ya, melempar anak panah kepada unta yang tadi, yang sudah apa pincang gitu, yang sudah berontak dengan luar biasa. Fahabasahu, lalu orang tersebut memenjarakan. Kalau habasa itu memenjarakan, artinya mungkin kalau untuk hewan itu mengikat biar tidak berontak-berontak terus. Ya. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya onta-onta tadi itu, ya, awabid, ya, menjadi liar atau sudah jadi liar, ya. Ka'awabidil wahsy, ka'awabidil wahsy, sebagaimana binatang-binatang buas telah menjadi buas, gitu ya. Jadi onta yang tadi yang pincang, yang berontak dan lain sebagainya, kalau sudah seperti itu sudah awabid, sudah semacam hewan liar, sudah menjadi apa namanya buas seperti itu. Yang tadinya onta sesungguhnya tidak buas, gitu ya. Kata Rasulullah, "Faida ghalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakadha." Ya. Kalau kalian mendapati yang seperti itu, ya, maka kerjakan yang sebagaimana orang yang tadi, ya. Jadi kalau ada onta atau binatang apa yang tadinya jinak lalu tiba-tiba jadi liar, jadi buas, maka kemudian ya sebisa mungkin dipenjarakan biar tidak buas, gitu ya. Fahabasahu, gitu ya. Nah, al-awabid di sini dijelaskan oleh Ibnul Athir, jam'u abidah. Al-awabid itu jamak dari kata abidah, yang berarti ta'abbadat, ya, menjadi liar, atau tawahhasyat, menjadi buas, ya. Wa nafarat minal insi, yang dia membuat manusia-manusia lari, gitu ya. Yang lari dari kekangan manusia seperti itu. Nah, itu makna dari kata abada. Nah, ini contoh dari istilah gharib yang ada dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, khususnya dari kata hamzah ma'al ba, ya, alif kemudian belakangnya ba. Oke, sekarang kita ambil sampel lagi. Saya acak saja ngambilnya. Ya. Ini saya ambil huruf sa sekarang, ya. Babutsa ma'al hamzah, ya. Jadi awalnya huruf sa, lalu huruf keduanya adalah hamzah. Saya ambil kata sa'aba. Ya. Contohnya adalah fihi, ya, hadisnya contohnya, teman-teman mungkin sudah familiar juga dengan hadis ini. At-tasa'ubu minasyaiton, ya. Menguap itu termasuk dari perbuatan setan. Wah, ini yang suka nguap itu, ya. Jadi itu ternyata termasuk perbuatan syaitan, ya. At-tasa'ubu ma'rufun wa huwa masdaru tasa'aba. Istilah atau kata tasa'ub itu sudah dikenal, yaitu masdar dari kata tasa'aba. Wal ismu as-su'aba, ya, dan isimnya adalah as-su'aba. Nah, di sini ini bagus. Saya mengambil sampel ini karena penjelasan dari Ibnul Athir cukup menarik, ya. Mengapa at-tasa'ub itu dikategorikan sebagai perbuatan setan, ya. Atau menguap itu
dikategorikan sebagai perbuatan setan. Di sini dikatakan oleh Ibnul Athir, wa innama ja'alahu minasyaiton karahatan lahu. Ya. Li'annahu innama yakunu ma'athiqalil badani wamtilaihi wastirkhaihi wa mailihi ilal kasal wan naum. Ya. Jadi menarik ini arti dari kata at-tasa'ub. Sesungguhnya Rasulullah menjadikan kata at-tasa'ub atau perbuatan at-tasa'ub atau menguap, kebiasaan menguap, itu termasuk perbuatan syaitan. Kenapa? Karena itu untuk karohatan, ya, untuk membenci perbuatan menguap. Jadi jangan dibiasakan menguap, ya. Kenapa? Li'annahu innama yakunu ma'athiqalil badan. Karena sesungguhnya menguap itu identik dengan badan yang berat, ya. Wamtilaihi, dan perut yang penuh, ya, kenyang itu. Wastirkhaihi, dan ya kenyang tadi. Banyak makan, banyak minum gitu. Wa mailihi, dan condongnya atau cenderungnya ilal kasali wan naum. Condongnya untuk malas-malasan dan tidur. Ya. Jadi menariknya di sini Ibnul Athir memasukkan atau menafsirkan kata at-tasa'ub sebagai perbuatan setan karena itu adalah bentuk karohah, bentuk ketidaksukaan Nabi kepada perilaku orang yang suka nguap. Kenapa? Karena itu biasanya identik, orang yang suka nguap itu orang yang dia kekenyangan atau berlebih-lebihan kalau makan, kalau minum, sehingga membuat dia malas-malasan dan suka tidur. Nah, itu bagus. Istilah at-tatha'ub itu tadi. Fa'adofahu ila syaitani li'annahu alladhi yad'u ila i'ta'in nafsi syahwataha wa arada bihi at-tahdzira minas sabab alladhi yatawalladu minhu wa huwa at-tasawwu fil mat'am wasyaba' fayathqulu 'anit ta'at wa yaksal 'anil khairat. Nah, kenapa kok at-tasa'ub? Nah, ini sekarang kita Ibnul Athir sedang menjelaskan kenapa at-tasa'ub itu dinisbatkan kepada setan. Fa'adhafahu ila syaiton, ya. Penisbatan at-tasa'ub atau menguap tadi kepada syaitan, li'annahu, karena yang demikian itu mengajak seseorang untuk mengikuti nafsu syahwatnya. Wa arada bihi, yang dimaksud dengan at-tasa'ub itu, larangan itu adalah untuk at-tahdzir, untuk berhati-hati, ya, untuk berhati-hati terhadap sebab yang bisa melahirkan hal-hal yang bisa menjadikan kita malas. Wa huwa, contohnya misalkan adalah orang yang suka makan, ya, atau orang yang apa saja masuk gitu ya. Lihat gorengan masuk, lihat nasi masuk gitu ya. Orang yang maunya suka makan sehingga dia kemudian kekenyangan berlebihan, lalu kemudian dia malas, lalu kemudian suka tidur. Nah, itu. Fayathqulu, sehingga dia akan menjadi berat anit ta'at, untuk berbuat ketaatan. Wayaksal anil khairat, dan malas-malasan untuk berbuat kebaikan. Nah, ini menarik karena penjelasannya Ibnul Athir itu selaras dengan penjelasannya Ibnul Battal, ya, salah seorang pensyarah Sahih Al-Bukhari juga, ya. Dia menjelaskan hal yang sama, ya, ketika menjelaskan hadis yang berkaitan dengan menguap juga, ya. Jadi saya sebutkan hadisnya. Idza tasawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Jadi apabila seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangannya, karena sesungguhnya setan akan
masuk. Dalam hadis yang lain disebutkan setan akan ketawa-ketawa, ya. Senang dia kalau lihat orang menguap gitu. Tidak ditahan, apalagi tidak ditutup. Ya. Nah, kata Ibnu Battal apa? Kenapa setan suka bahkan ketawa ketiwi kalau lihat kita nguap-nguap? Karena kalau kita suka nguap, itu tandanya kita itu malas, ya. Suka tidur, ya. Males-malesan, rebahan gitu ya. Rebahan tapi yang tidak produktif. Kalau sekarang kita dianjurkan rebahan tapi rebahan yang produktif, sambil nulis skripsi gitu ya, sambil nulis tugas dan lain-lain. Nah, Nabi menyuruh kita untuk menahan menguap, sejatinya sedang melarang kita untuk jadi orang malas, ya. Jadi sabda Nabi itu luar biasa maknanya, ya. Meskipun melarang hal-hal yang sepele, hikmahnya itu kalau digali luar biasa, ya. Coba, ini hadis hanya sekedar menjelaskan tentang anjuran kalau nguap itu ditutup, tapi maknanya luar biasa, ya. Jadi kita jangan sampai jadi orang malas, ya, dengan kiaskan dengan orang yang suka nguap, yaitu orang yang malas. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri, ya, saya pernah dengar kajiannya Ulil Absor itu, ya. Sekarang kan sedang rutin mengkaji Ihya Ulumuddin. Nah, saya pernah salah satu episodenya itu membahas tentang jadi syahwat, di antara syahwat manusia itu salah satunya adalah perut, ya. Kemaluan, kemudian di antara yang lain adalah perut gitu. Jadi sumber malapetaka maksiat itu di antaranya adalah kemaluan, yang satu lagi kayaknya ada beberapa yang lain, yang satunya lagi adalah perut. Jadi perut itu juga ternyata sumber kemaksiatan, sumber malas-malasan, menjadikan orang tidak mau berbuat ketaatan dan lain sebagainya. Oke, itu pembahasan dari at-tasa'ub, ya. Sa'aba, kata sa'aba. Satu lagi terakhir ini yang saya ambil sengaja karena berkaitan dengan kondisi kita sekarang ini. Dari kata ain, ya, ma'al wawi, ya. Jadi huruf pertamanya ain, huruf keduanya wawu, ya. Awaha gitu, ya. Misalnya kalau karena wawu ini dianggap sebagai huruf illat, biasanya fi'il madinya dibuat aha, bukan awaha, karena orang Arab susah ngomong wawu, iya, dan apa satu lagi itu alif, ya. Awaha gitu. Jadi aha. Hadisnya, salah satu contoh hadisnya adalah naha an bai'is thimari hatta tadhhabal aha. Kata Rasulullah melarang jual beli buah yang belum masak, ya. Buah yang dia itu belum kelihatan matang, ya, belum tahu pasti dia bisa diambil atau tidak, terus kemudian diperjualbelikan. Nah, Rasulullah melarang yang seperti itu. Hatta, sampai tadhhabal aha, sampai hilang penyakitnya atau hamanya. Jadi kalau jual beli buah-buahan kok yang belum matang dan tahu di situ ada potensi hama yang cukup tinggi, maka itu dilarang jual beli yang seperti itu sampai betul-betul hamanya atau penyakitnya itu bisa dihilangkan. Artinya apa? Yang dimaksud dengan al-ahah itu. Al-ahah artinya adalah al-afah, penyakit. Allati tusibuha fatufsiduha. Penyakit yang menimpa sesuatu lalu kemudian merusak sesuatu itu dan yang lain, ya. Artinya aha itu bukan hanya sekedar penyakit yang menyerang diri sendiri, tapi dia juga fatufsiduha, dia juga merusak yang lain, ya. Hama kan seperti itu. Hama itu tidak hanya merusak satu pohon saja, tapi dia merusak, menular kepada pohon-pohon yang lain, ya. Istilah aha ini juga berlaku untuk manusia. Kalau manusia punya
penyakit AHA, penyakit yang menular, maka dia penyakitnya tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi ada potensi untuk menularkan kepada yang lain. Gitu, ya. Oke. Yuqalu, dikatakan, ahal qaumu wa a'wahu idza asabat thimarahum wa masyiyatahum al-ahah. Jadi satu kelompok itu kalau terkena penyakit, ya terkena hama, wa a'wahu, maka mereka akan terkena hama semuanya. Ya. Idza asabat thimarahum wa masyiyatahum. Ya. Ketika hama tersebut menimpa, maka binatang ternaknya akan rusak. Buah-buahannya juga akan rusak. Gitu, ya. Jadi kata aha itu penyakit yang menular, hama yang menular. Gitu, ya. Contoh hadis yang lain misalkan, la yuridanna dzu'ahatin ala musihin. Ya. Janganlah onta, ya, atau binatang yang terkena penyakit menular digabung dengan binatang yang masih sehat. Jadi ada hadis yang menyebutkan jangan kalian menggabungkan, mencampurkan dalam satu kandang atau dalam satu tempat gitu hewan yang kena cacat, kena penyakit, apalagi yang menular dengan hewan yang masih sehat. Ya. Artinya apa? Artinya ai la yuradu man bi ibilihi afatun min jarobin au ghairihi alaman alaman ibilahu sihahun li alla yanzal bihada ma nazala bitilka. Ya. Artinya sama seperti yang saya jelaskan tadi, jangan sampai orang yang dia punya onta mencampurkan onta yang sakit atau yang kena cacat dan lain sebagainya dengan onta yang masih sehat, agar tidak menularkan, agar tidak menyakitkan atau menyakiti hewan yang masih sehat itu. Gitu ya. Nah ini juga kaitannya dengan kondisi kita sekarang juga sama, ya, tidak hanya hewan saja, bahkan ada hadis yang lebih spesifik dari Imam Muslim, ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuradu mumridun ala musihin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan orang sakit dicampur baurkan dengan orang yang sehat, ya, karena akan menjadi potensi penularannya tinggi. Nah, dalam konteks kita sekarang ini, ketika menghadapi wabah COVID-19, ya, makanya ada istilah lockdown, ada istilah social distancing, ya. Ada istilah kalau apa namanya bahasa Arabnya itu at-taba'ud al-ijtima'i, ya, social distancing, menjaga jarak antara orang satu dengan orang yang lain. Kenapa? Karena ada kemungkinan orang yang sakit itu menularkan penyakitnya kepada orang yang sehat. Nah, dalam hadis sendiri juga dijelaskan oleh Rasulullah, la yuradu mumridun ala musihin. Jangan orang yang sakit itu dicampur baurkan dengan orang yang sehat. Nah, itu teman-teman sekalian sedikit contoh, ya, dari apa namanya istilah-istilah gharib yang dimasukkan oleh Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis, ya. Oh ya, ini ada satu lagi sebenarnya berkaitan dengan kata ahah tadi, ya. Beberapa waktu lalu mungkin teman-teman pernah baca atau pernah dengar broadcast tulisan mengenai apa namanya hadis yang mengatakan bahwa innallaha ta'ala idza anzala 'ahadan minas sama ala ahlil ard surifat an ummaril masajid, ya. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid.
Nah, ada hadis ini yang digunakan oleh sekelompok sebagian orang yang mengklaim bahwa fatwa-fatwa ulama yang apa menganjurkan kita untuk tidak ke masjid itu keliru. Kenapa? Karena ada hadis ini katanya. Nah, hadis ini setelah dicek ternyata hadis ini itu lemah, ya. Hadis riwayat Ibnu Sakir ini itu ternyata dhaif secara sanad, ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, ya, dan tidak bisa mendelegitimasi fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI, oleh Muhammadiyah, oleh NU dan lembaga-lembaga fatwa internasional. Ya. Di Mesir misalkan Kibarul Ulama di sana juga mengeluarkan fatwa yang sama, ya, terkait tuntunan ibadah ketika kondisi darurat COVID semacam itu. Ya. Nah, ini hanya sekedar tambahan wawasan saja. Ya. Baik teman-teman sekalian, demikian materi ilmu ghoribil hadis kita pada kesempatan kali ini. Yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan nanti ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab kalau ada yang mau bertanya. Demikian teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.